Oke, terima kasih. Oke. Kakak-kakakku sekalian, yuk, ini jam yang paling luar biasa, jam yang sangat membosankan. Yaitu setelah makan, sudah makan semua? Sudah makan kakak-kakak? Oh iya, ini ada tawaran ke inviting not now ya, jangan sekarang dulu ya. Jadi sekarang masih di ruang utama dulu, ya. Jangan di join dulu, jangan di join. Sebentar Kak. Ya, di close dulu. Oke. Jangan ke ruang dulu ya, di ruang utama sini dulu ya. Nanti kalau sudah dikirim baru. Baik dulu. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari PDKMK. Saya tadi juga menyimak. Oh iya, untuk yang kakak-kakak tidak support perangkatnya dengan pakai virtual background, tidak usah. Seperti Kak Nur G13 itu nggak usah pakai virtual background, nggak apa-apa, daripada wajahmu hilang itu. Terus Kak Eka itu yang Tegal juga nggak usah, nggak apa-apa kalau virtual backgroundnya justru bikin wajah nggak kelihatan, malah jadi menakutkan. Ya, boleh saya nanti yang tanggung jawab minimal untuk yang materi kali ini. Nanti kalau misalnya yang besok, nanti coba saya laporkan kepada panitia atau pendamping kelas karena ada yang tidak support. Karena jadinya aneh kalau misalnya memaksakan pakai virtual background tapi wajahnya malah hitam-hitam. Ya, tuh Kak Unika juga wajahnya hitam-hitam. Nggak usah pakai virtual background boleh. Kemudian cobalah kalian menyesuaikan untuk virtual background sama posisi, ya. Minimal posisinya seperti yang bisa dilihat di tampilan saya itu, jadi setengah badan. Karena apa? Kalian itu besok adalah calon pendidik, jadi harus bisa bagaimana menggunakan perangkat itu juga yang benar. Jangan terus, wah biar jelas mukanya kayak gini ya, jangan. Itu tetap disesuaikan. Baik, siang hari ini saya ditemani oleh Kak Ambar. Halo Kak Ambar. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Ambar. Semangat, meskipun jauh di sana, Kak Ambar tetap ada di kelas kita. Ya. Baik, ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Kakak-kakak, kalian belum pernah jadi mahasiswanya Kak Seler ya? Baru hari ini. Saya itu aturannya kalau jadi mahasiswa saya, itu boleh mengantuk. Gimana? Bahagia tuh bisa mengantuk? Ya, di kelas saya itu justru boleh. Jadi kalau misalnya ada yang belajar ngantuk, saya ucapannya apa? Alhamdulillah, saya bersyukur tujuan saya tercapai. Tuh, Kakak Risma malah mesam-mesem loh. Ini kok ada pelatih yang aneh. Biasanya, kamu ngantuk sana ke kamar mandi cuci muka. Kalau saya tidak, Alhamdulillah. Ya, nanti kalian boleh belajar karena kalian adalah calon pendidik. Kalian coba belajar tentang gelombang otak. Nah, nanti kalian akan paham. Bagaimana peserta didik itu jangan dikagetin, jangan dimarahin kalau lagi ngantuk. Karena itu sesuatu yang fitrah, itu yang manusiawi. Ya, memang kalau misalnya sekarang jamnya lagi ngantuk. Nah, sebagai pendidik, sebagai nanti kalian calon pembina, kalau saya sebagai pelatih harus bisa menyesuaikan peserta didiknya. Itu seperti itu. Ya, Kak Nur, oh ternyata wajahmu memang hitam toh. Kamu kurang cahaya kok dari depan. Itu menghitam kayak Kak Nur Pati, ya wajahnya menghitam, cantik-cantik kok hitam. Ya, baik kakak-kakak sekalian. Kalau saya minta raise hand, semua raise hand. Ya, ayo silahkan raise hand sekarang. Akan raise hand. Nah, G32 dari tadi malam Kak Seluruh udah penasaran. Fanta, Fanta. Kamu di mana Fanta? Ada Sprite tidak? Fantawati.
Ayo, yang lain tidak merespon ini. Siapa tidak merespon? Afni, non jauh di sana Aceh, bisa mendengar suara Kak Sulur? Afni, ada 47 raise hand. Tuh, kakak pendamping dicatat tuh. Panta tidak raise hand, Novina, Hanifah, oh Hanifah ya di sini ding. Ya, tolong ya merespon. Oke, baik. Berikutnya lower hand. Ya, turunkan semua. Kak Sulur tadi sudah janji kaitannya dengan ini karena dedakan ini. Oh, enggak di sini, Ding. Kakak-kakak sekalian, ini saya berusaha memaksimalkan. Kalau misalnya kalian sedang ini apa namanya Zoom, tolong diperhatikan posisinya. Jangan membelakangi sumber cahaya. Kenapa tidak boleh membelakangi? Yaitu nanti warna jadinya diantaranya gelap, ya, diantaranya gelap. Kemudian sebaiknya di depan juga ada cahaya. Kalau mau bagus pakai yang LED O. LED O itu yang LED yang bentuknya O. Tuh, mahal Kak, kayak gitu misalnya. Mahal Kak, ya sudah oke. Saya mau ngajarin dulu sedikit ini. Nih kakak-kakak yang perlu disiapkan. Nih, oh ada yang belum lower hand? Nur Umi, lower hand. Nah oke. Baik. Ini biasanya di sesi yang perkenalan, tapi saya akan singkat aja posisinya, bukan yang perkenalannya. Ya, ya disiapin ya. Kalau misalnya mau FitCon, nah itu persiapannya itu. Kak Karisma sudah senyum-senyum. Ya perangkatnya disiapkan, minum disiapkan, ya. Kalau pakai mouse ya mouse, pakai headset kalau headset, atau makanan camilan kalau diperlukan. Kalau saya biasanya selalu minimal ada seperti ini minum supaya nggak haus. Tuh, atau perangkat lain misalnya buat mantau. Nah, kita kali ini belum pakai perangkat yang lain, jadi hanya satu. Biasanya saya dampingin pakai beberapa perangkat. Nah, ini belum karena menyesuaikan saja. Nah, ini Kak posisinya Kak. Coba diperhatikan dulu. Di situ ada perhatikan nggak? Maaf. Nih, kelihatan? Ya, ini lampu biasa Kak. Nah, ini untuk menggantikan LED O. Kalau posisinya ini laptop kita, ini di belakangnya supaya apa? Wajah kita ini juga jadinya bisa terlihat dengan jelas. Jadi tadi ada kakak-kakak yang posisinya tidak sesuai ya membelakangi cahaya sehingga wajahnya jadinya gelap. Itu seperti itu. Ya, itu diantaranya. Kalau yang lain Kak Sulur pangkalannya di Poltekkes Kemenkes Semarang. Sebelumnya, ya profesi saya terapis gigi dan mulut, atau kalau dulu namanya perawat gigi. Kak Hanifah sama Kak Karisma jangan meragukan kemampuan saya ya. Ya, saya itu orangnya baik. Tapi biasanya pada nggak mau dikasih kebaikan sama Kak Sulur. Mau saya kasih bonus? Mau? Oke. Ya, minta giginya dicabut satu, saya kasih dua yang saya cabut. Mau nggak? Kak Hanifah langsung nggak mau tuh. Enggak, Kak. Enggak. Oh, cowok paling baik. Tapi ternyata tidak mau. Memang dari sekian pelatih saya yang termasuk berbeda. Karena profesi saya meskipun dosen, saya adalah tenaga kesehatan. Itu seperti itu. Jadi beruntunglah kalian bisa salah satunya pelatih itu oh sekarang ada dua. Ada lagi yang magang Kak Sudarmanto juga dari Puskesmas Karanganyar. Mungkin kalian besok akan ketemu dengan Kak Sudarmanto. Itu seperti itu. Ya, yang lain ya kepramukaan saya pendidikannya alhamdulillah sudah KPL ya, tapi saya belum dikukuhkan, jadi masih pakai tanda jabatannya yang KPD. Kemudian, oh ini keluarga saya, istri saya dua anaknya. Kak Hanifah udah mulai bingung lagi. Istrinya dua anaknya, maksudnya gimana Kak? Iya, kalau yang punya anak itu dari istri saya dua. Nih, kemudian ya mungkin itu yang perlu diketahui ya. Kemudian kakak-kakak untuk hari ini ya
saya sama Kak Ambar mau menyampaikan materi tentang PDKMK. Mungkin bisa dilihat, tadi sudah disinggung oleh Kak Krepo, ya Kak Ambar ya. Tadi saya tidak mengikuti karena mengajar. Oh begitu, oke lah, enggak apa-apa. Jadi kita hari ini, saat ini nanti kita mau diskusi Kak Ambar tentang PDKMK. Nah, tujuannya itu Kak Ambar, ya, untuk kenapa diberikan materi ini supaya peserta didik, jadi peserta KMD ini bisa paham apa yang dimaksud PDKMK, kemudian arti dan maknanya, dan implementasi. Yang sangat penting itu implementasinya nanti Kak Ambar. Itu tujuan dari pemberian materi ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, saya mau ini dong, dengar yel-yel kelas. Ya, tadi udah diajarin kan yel-yel kelas. Oh iya, kakak-kakak tolong pada saat yel-yel kalian boleh pakai filter. Boleh pakai filter. Dan nanti ya, tadi Kak Agus lupa, tiap baru nyiapkan minimal yel-yel. Kalau misalnya ini ya Kak ya, mulai besok saya maunya gantian. Ayo silakan, mau pakai filter yel-yel kelasnya yuk. Wah, saya catatannya apa tadi catatannya? Pakai tok. Bentar. Pak Sulur nggak kelihatan soalnya dikasih sama Kak Anifah, jauh banget tadi. Boleh pakai filter, ya. Pada malu-malu nih, ayo biar nggak pada ngantuk. Semua boleh pakai filter. Filter itu apa, stop Pak? Nanti boleh milih di virtual background. Kemudian ada kalian itu boleh di situ ada yang video filter, ya. Oh, kebetulan yang saya settingannya lagi nggak dipakai, nggak di ini kan. Lupa tadi, ya. Boleh dipakai, ini nih masih settingnya disable. Nanti saya harus cek lagi nih. Kalau sekarang kelamaan, mohon maaf. Karena habis di-upgrade ini untuk Zoom-nya. Yuk, sama-sama. Boleh dibuka semua. Dibuka Kak Adifa, mikrofonnya. Kasih supaya membuka. Ask to unmute. Oke. Silakan. Kelas G. Kelas nih Ageng. Kelas G. Kami ada siap kembangkan diri. Siap membantu. Ageng Serang. Semangat mengabdi. Ayo diulangin. Ayo boleh, semangat. Iya, mungkin ada yang belum hafal Kak. Nah, saya chat di room chat ya, nanti bisa dibaca sekalian. Boleh. Silahkan lihat di room chat. Yuk Kak Anifa, kirim di room chat. Besok kalau pas lagi yel-yel kelas, filternya dipasang. Boleh pakai yang bajak laut. Ya, disamakan. Lupa Kak Anifa. Tuh. Kelas G, kami ada siap kembangkan diri, bergiat menyenangkan, kelasnya Ageng Serang, semangat mengabdi, sukses bersama. Sudah? Bisa? Novalisna bisa? Kak Noviana bisa? Oke. Yuk, siap yuk. Kelas G. Kami ada siap mengembangkan diri yang menyenangkan. Kelasnya semangat mengabdi, sukses bersama. Oke, ya, kakak-kakak semua harus tetap semangat. Tadi malam Kak Sul sudah singgung. Mungkin kemarin, tadi malam kalian terpaksa. Ya, kalian terpaksa. Tapi ingat Kak, kita ketemu bukan karena terpaksa. Tetapi ada sesuatu, ada kekuatan lain yang mempertemukan kita. Ya enggak Kak Novalisna? Kak Pramita, ya. Coba, kapan lagi kalian mau ketemu sama Kak Sulur kalau bukan kegiatan ini? Ini nggak mungkin. Ya, kalau kemarin terpaksa, mudah-mudahan 3 hari ketemu sama Kak Sulur, kalian nanti akan berubah. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi melihat nilai tambah. Kak Sulur mau ikut pramuka, kenapa Kak? Ya karena saya melihat peluang. Belajar selalu untuk mengembangkan diri.
Apalagi kalian memang justru profesinya adalah profesi guru. Sudah siap jadi guru belum? Kak Punika, sudah siap belum? Kak Rahmadadi sudah siap belum jadi guru? Tidak ada suaranya. Nah, disinilah sebenarnya ada ajang bagaimana kalian bisa belajar, ya, belajar untuk mengembangkan diri. Baik, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak bisa melihat di sebentar, bisa melihat di Google Classroom, ya. Kakak tolong dilihat di situ ada untuk form penugasan, ya, form penugasan. Kakak bisa melihat di situ ada form LKP segmen 3, LKP 3. Nah, silahkan kakak download. Kemudian kakak diskusi dengan teman satu baru. Saya akan memberikan waktu kalian buat diskusi, ya. Kemudian langsung diupload lagi. Kalau misalnya sekarang baru mulai ya setengah jam, nanti maksimalnya jam 2 harus sudah selesai untuk diupload. Itu seperti itu. Silahkan kalian diskusi di breakout room yang sudah disiapkan oleh Kak Hanifah. Jelas? Halo, kalau yang sudah jelas, tolong beri raise hand. Sudah jelas, beri raise hand. Saya ulangin, kalian nanti diskusi di breakout room dengan masing-masing, ya, barungnya. Kemudian LKP 3 tolong diisi sebisanya. Kemudian setelah diisi salah satu, kalian bisa langsung upload. Nah, kalau mau cepat sebenarnya pakai Google Dokumen, itu seperti itu. Jelas? Halo? Waktunya hanya jam sampai jam 14.00. Yuk, setengah jam. Silakan berikutnya disiapkan Kak Hanifah. Kemudian yang bisa bergabung, silakan sudah disiapkan berikut sesuai dengan barungnya. Ya, silakan ke berikut masing-masing. Di close terus dibuat manual. Tapi udah di setting, kamu udah kasih waktu. Oh iya, ada yang merah nggak sesuai ini. Otomatis. Yang belum masuk silakan masuk sesuai barungnya ya, sudah ada namanya masing-masing. Yang salah dikeluarin aja Kak, disesuaikan. Itu bisa kok dikirim. Merah-merah nih, kuning harusnya ke Yuk silakan masuk barung masing-masing yuk. Kak Amber bisa minta tolong Kak Amber. Kak Amber. Kak Amber. Oh nunggu. Di setting waktunya 30 menit aja. Optionnya ini ya 30 menit. Hah? Lo udah mulai kok. Yang salah kamar dipindahin aja Kak. Kan ada tuh
Yang kuning, masukin ke kuning gitu aja lah wes. Jenengan, saya dari atas, jenengan dari bawah, monggo. Rafika sama Reza tidak di ini ya, tidak diubah ya. Hah? Oh iya 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 maaf maaf maaf. Maaf. Sorry sorry sorry. Oh, ini juga nggak ada kok, biarin aja. Ini ada yang ke hijau, merah, kuning. Nah langsung pindahin aja Kak, udah gitu aja biar selesai. Oh. Kuning 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 sudah. Oh ini hitam. Hitam. Sudah. Nah ini ada merah ini. Kak Amber, Ya, siap. nanti minta tolong ini aja Kak. Kakak bisa masuk, keluar masuk ke salah satu barum, kemudian diingetin untuk membuka LKP, untuk diisi sebisanya saja. Sampai jam 2 nanti akan kita paksa kembali ke sini lagi. Oke. Di telepon ya. Kak, tapi mohon maaf, off cam di sini hujan deras. Iya boleh. Yang penting direspon. Kalau misalnya Kak Sulut minta resen, resen. Kalian mulai Tadi diskusi. respon tapi karena internetnya ini saya resen nggak bisa ya Kak. Mohon maaf, jadi jangan. Ya, silakan diinikan. Oh, ini kayak suaranya Kak Rafika ya? Iya, suara saya Kak. Terdengar enggak? Kak Rafika mah nggak usah resen. Tak Jangan pikir marahin saya mahasiswa ya tadi. Kak, internetnya ya Kak. Kak Rafika nggak usah resen. Cuman peserta khususon. Iya, iya. Kak Rafika bisa keluar masuk Kak, ngingetin untuk LKP-nya diisi sebisanya sampai jam 2. Nanti Oke, kita siap. jam 2 di sini lagi. Oke, terima kasih. Kak Rafika dicari sama Kak Zamroni loh. Ya. Selendangnya udah dibawain juga katanya, mana Kak Rafika? Iyalah orang saya nggak bisa ke sana. Oh, ke sana sampai sana jam 8:30 ya berdoa izin malahan Kak. Ya, yang jelas jenengan dicari Kak Zam. Silahkan berkomunikasi. Ya, oke siap. Saya coba ke Barung Hijau, ke Barung saya dulu.
Oke, kita bertemu lagi di main room. Ya, jadi beberapa koreksi dari Kak Sulur. Ternyata kalian sudah berapa lama nih? Kita di 2 tahun ya. 2 tahun kita kena pandemi. Nah, sering kita kerja sendiri atau hanya pakai jempolnya yang aktif. Begitu dipertemukan untuk diskusi, cep, diem semua. Gimana Kak Ramadhani rasanya? Ramadhani. Mau ngomong gimana rasanya? Tadi agak canggung karena belum pernah ketemu sama teman-teman sebelumnya. Oh gitu. Ya harus segera cair. Ya. Kalian ketemu sama Kak Sulur juga baru kapan? Baru kemarin sore. Ya. Tapi berusaha cair. Itu untuk evaluasi semuanya. Aceh mana Aceh? Aceh siapa ya tadi Aceh? Saya lupa. Siapa Kak Asna? Aceh? Aceh. Suaranya belum saya dengar Aceh. Afni, baru kuning G17. Suaramu di mana, Say? Kak Afni, G17. Afni. Wah, ditinggal tidur nih Kak Sulur nih. Afni. Tuh diketahui sama Kak Ambar tuh. Kawin sama Kak Ambar. Afni, Aceh. Ini peserta paling jauh ya di kelas G ya. Afni. Wah, dicuekin. Kasihan deh lo Kak Sulur. Tak cuekin kamu. Nah. Yo, nanti saya japri nih Afni. Bojonegoro, mana Bojonegoro? Jawa Timur? Saya Kak. Bojone sapa? Bojone Negoro? Gimana rasanya diskusinya tadi? Okta ya bener ya? Iya benar. Oh iya, Barung Hijau, ditandain sama Pak Sulu. Gimana rasanya diskusinya tadi? Agak canggung soalnya belum terlalu kenal. Nah, iya kita kegiatan 3 hari harus cepat. Berarti dinamika kelompoknya kurang ya? Iya, perlu waktu. Pramita, Laura. Iya, Kak. Gimana? Perlu waktu kalian untuk dinamika kelompok lagi? Iya. Oh, perlu dinamika kelompok lagi, Kak Asna, Kak Nifa, jadinya biar nggak canggung. Baik, kalau kayak gitu, ya, Kak Sulur ngasih tugas ke kalian. Masing-masing barung harus komunikasi. Ya, harus komunikasi. Minimal bikin yel-yel 2 baris. Nah, besok gantian. Setiap segmen saya akan sampaikan. Ya, Kak Ambar ya. Besok kalau gantian, diurutin aja tuh dari merah, kuning, hijau, hitam, putih, yel-yelnya gantian. Boleh pakai filter. Ya, yang paling lucu boleh, yang paling menjijikkan juga boleh. Ya Kak Ramadhani ya. Oh, menjijikkan kan? Ya filternya gambar babi gitu. Yang lucu-lucu gambarnya kucing kayak gitu juga boleh. Silakan. Supaya kalian juga ada kebersamaan. Gitu ya Pramita ya. Oke, baik. Sekarang saya mau minta tolong Kak Anifa yang tolong di spotlight barung merah. Semua barung merah di spotlight biar kelihatan sama teman-teman. Hasil diskusinya bagaimana tadi? Jangan takut salah, ayo bicara di muka kelas. Spotlight, barung merah. Kakak-kakak tolong di ini ya, kalau misalnya akunnya diubah, itu sesuai dengan yang di Google Classroom. Untuk memudahkan pendamping kelas soalnya. Ini ada yang nggak sesuai, jadi kadang bingung ini. Barung merah, silakan. Siapa perwakilannya yang akan menyampaikan? Nindya, Nisa, Nisanya 2, Nisa Purbalingga, Nisa Jepara. Siapa silakan? Hasil diskusinya bagaimana?
Ternyata susah ya ngomong. Ngomong itu susah ya ternyata ya. Kirain gampang. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Nindya, Nita, siapa perwakilan Barung Merah? Nisa. Loh kok diem semua? Halo Kak, Yo silahkan Fafa. sebenarnya belum jadi semua atau jadi ini saya. Iya sejadinya nggak apa-apa. Silahkan. Baik, jadi untuk Barung Merah sendiri, yang pertama yaitu implementasi PDK dalam kegiatan kepramukaan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu prinsip dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenis kegiatannya itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Untuk implementasinya, nanti pembina pramuka sebelum melakukan kegiatan itu memberikan arahan kepada salah satu peserta untuk memimpin doa saat dan sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Kemudian, untuk metode kepramukaannya, di sini yang udah itu ada kegiatan di alam terbuka, yaitu persari atau jenis kegiatannya perkemahan sehari. Nah, implementasinya nanti di sekolah pembina mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan persari bersama. Kemudian kegiatannya pertama-tama mengecek keperluan dan siaga itu dibimbing untuk bersama. Nanti karena ini siaga ya, jadi dilaksanakannya di bumi perkemahan, objek wisata, atau mungkin lapangan terdekat dari sekolah. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan, itu nanti diuji, ada game. Untuk peserta yang mampu melaksanakan permainan dengan baik, itu nanti diberi penghargaan. Kemudian nanti ada uji kecakapan, nanti diberikan tanda kecakapannya juga. Lalu yang ketiga, bagaimana memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut agar efektif dan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan bagian fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka ya. Dan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Singkat saja untuk caranya untuk memadukan keduanya yaitu contohnya dengan kegiatan persari, perkemahan sehari itu melakukan salah satu prinsip yaitu prinsip yang pertama iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di awal kegiatan dan akhir kegiatan dilaksanakan berdoa dan beribadah bersama. Terima kasih. Kak Fafa tadi itu hasil diskusi di Barung Merah atau kerjaanmu sendiri? Sebenarnya tuh diskusinya dibagi, Kak. Jadi dibagi atau dibatin? Kamber juga keliling loh ya, Kamber ya, menilai juga loh. Iya, jadi Merah diem-diem. Belum akrab, jadi masih diem-diem. Oke. Mau usul kelihatannya takut-takut begitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ambar. Yuk, Putih. Nah, gantian Kak Anifa. Putih di spotlight, biar kelihatan sama teman-teman. Putih, di mana kamu Putih? Ayo. Gantian Putih. Terima kasih Kak Fafa. Oh iya, sambil nunggu yang ini Kak Nifa, milih Barung Putih. Untuk Barung Merah, berikan ikon tepuk tangan. Ya, ikon tepuk tangan kalau misalnya di sini. Kak Sulu juga kasih itu. Ya, terima kasih. Baik, yuk Putih silahkan. Hasil diskusinya bagaimana tadi Rika Semarang? Silahkan. Rika apa Rizka? Ada Rizka, ada Rika. Rikanya ada 2, Rizkanya ada 1.
Yang mimpin tadi siapa? Rika apa Rizka? Ada Rifana, ada Rizka, ada Renana, ada Kak Kalau Rika. kamu ngabsenin, yang mimpin diskusi siapa, Non? Yang mau menyampaikan deh, yang menyampaikan sekarang. Tidak terjadi diskusi. Oh, Diskusinya kecil, ternyata. lebih banyak ke tertulis. Kenapa tidak terjadi diskusi? Kenapa, Rika? Kenapa tidak terjadi diskusi? Takut ya, belum kenal akrab. Belum kenal akrab, makanya takut diskusi. Barung putih gimana, barung putih? Wah, oke. Ini Kak Ambar sama Kak Agus di sini kan ada. Berarti kita nanti lapor pinsus ini sama pendamping kelas ya. Mungkin nanti sore ya kita kasih waktu ya. Tambahan ya Kak ya. Biar Ya. ketemu di tiap barung ya. Biar akrab. Maksudnya ini kalian bisa bayangkan ya. Saya berpikir kalian 2 tahun cuman kuliah daring aja kayak gitu. Ketemu sebentar itu cuman lihat-lihatan aja. Temanku kok mukanya rata semua ya, mungkin mikirnya gitu. Ya Rizka, Rizka Papi. Kak di putih, di barung putih tadi yang menampilkan wajah itu aku lihat hanya 4, yang lainnya ditutup. Tuh, itu laporannya Kak Ambar loh. Ya, nanti sore habis ini Kak Surut potong waktunya, tapi ngasih waktu ke kalian deh, supaya kalian bisa akrab gitu loh di setiap barung. Nanti ya habis ini Kak Anifa ya kita buat breakout lagi, ya, sehingga pada saat sesi berikutnya nggak bisa seperti ini. Nah, aduh mengecewakan deh kalau gitu. Ya sudah, berarti tidak ada hasil kesepakatan dari barung putih. Sekarang bergeser ke barung hijau. Ya, stop share ini stop remove spotlight. Ya, hijau, gantian hijau. Maaf ya putih ya, kalian tidak Kak seluruh kasih ikon tepuk tangan. Hijau, silakan hijau. 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 Siapa yang mau menyampaikan? Putri Ayu, Putri Norma, Putri Nadia. Nah, kemarin yang bikin Kak Agus Pancono bingung. Putri nama sopo kabeh Putri. Sekarang udah ketemu caranya. G30 Putri Norma gitu. Puspita siapa yang memimpin? Pramita. Ayo Pram, gimana hasil diskusi teman-teman tadi? Hasil diskusinya tadi ditulis sama Punika. Oke, monggo silahkan disampaikan Punika. Jangan takut salah. Punika, kamu di mana? Ya, karena Punika dari juga akan merefleksikan mengenai ada diskusi dari hijau yang tadi. Untuk dari hijau sendiri belum sepenuhnya selesai karena tadi terkendala karena yang pertama itu ada mungkin waktunya karena kita sempat terbuang-buang karena masih canggung gitu. Nah untuk hasil diskusinya yang pertama untuk implementasi PBK yang pertama ada prinsip dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi kegiatannya beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, implementasinya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pramuka berlangsung. Lalu untuk prinsip dasar yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Jenis kegiatannya, toleransi terhadap sesama, implementasi berupa menjaga dan memelihara persatuan antar suku. Untuk prinsip dasar yang ketiga yaitu peduli terhadap diri
menjaga kesehatan, implementasi berupa berolahraga dan menjaga pola makan. Lalu prinsip dasar yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. Jenis kegiatannya mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi berupa bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikap. Lalu untuk contoh implementasi dari metode kepramukaan, dari Barung Hijau sendiri belum sepenuhnya selesai, namun sudah sempat terisi untuk metode kepramukaan yang ke-8, yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Jenis kegiatannya berupa berkemah, lalu implementasinya pemisahan tenda putra dan putri. Sekian, terima kasih. Ya, dia lonte. Kesannya ngomong. Saya kasih tepuk tangan. Kak Sulur, halo. Di mana panjenenganipun? Oh, suaranya saya nggak kedengeran. Baik. Nah, sudah. Oke, icon tepuk tangan untuk Barung Hijau. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Barung Hijau. Baik, kakak-kakakku sekalian. Yuk, ini kita ke pembina siaga. Siaga itu biasanya banyak main-main. Boleh berdiri dulu? Berdiri, biar kelihatan. Yuk, berdiri, yuk, berdiri. Kasur juga berdiri deh. Oh, kan nggak Sulur, berdiri. Oke. Oh, berarti kameranya hilang. Dari sini aja Kak Sulur. Yuk, kakak-kakak, permainan siaga. Yuk, silahkan. Dari tangan kiri dulu. Yuk, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Kaki kiri ke belakang, kaki kiri ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Kaki kanan ke belakang, kaki kanan ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Kepala ke belakang, kepala ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Pundak kiri ke belakang, pundak kiri ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Ayo Kak Putri, mana gerakannya? Pundak kanan ke belakang, pundak kanan ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Rizka Pati diem aja. Ayo. Sekarang pinggang ke belakang, pinggang ke depan. Diputar dan diputar-putar. Lutut. Ayo Okta. Lutut ke belakang, lutut ke depan. Diputar-putar dan diputar-putar. Nah, oke, terima kasih. Silahkan duduk. Rahma nggak bergerak, Rahma nih. Rahma tadi geraknya gimana, Rahma? Wah, Rahma. Kamu kenapa diam saja, Non? Oke, kakak-kakakku sekalian, ya terima kasih untuk diskusinya. Tolong diperbaiki nanti ya untuk yang akan datang pada saat diskusi. Artinya ini betul-betul Anda teruji, ya teruji pada saat sebagai pembina bagaimana menggerakkan peserta didik. Nah, itu aja yang orang dewasa saja sampai seperti itu. Udah kelamaan daring, akhirnya begitu disuruh ngomong, membaur dengan cepat, kalian juga kebingungan. Nah, padahal kalau misalnya kalian melihat Kak Sulur kemarin, sore, tadi malam dengan cepat berusaha harus memahami kalian. Ya, nah, saya juga bisa nyimpulkan, oh ternyata ada satu dari Aceh, oh ada dari rata-rata Jawa ya, dari Bekasi, Jawa Timur, kayak gitu. Kemudian sebagian besar Jawa Tengah, itu seperti itu. Nah, itu harus segera dipahami, kemudian kalian bisa segera cair, dan itu harus dirubah.
pembina itu harus kreatif, ya. Nah, kakak-kakak semua di sini juga bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran bahwa sebagai pembina pada saat kita berkumpul pun ya nggak bisa kita cuek, diem kayak gitu ya nggak bisa. Makanya kita juga harus berusaha segera mencairkan diri. Jadi jangan cuma lihat-lihatan, diem-dieman, terus lu siapa, gue siapa, ya nggak bisa seperti itu. Baik kakakku sekalian, yang berikutnya ya kalian boleh lihat tayangan yang berikut. Ini tahu gambarnya siapa? Fotonya siapa? Iya. Kak Warda kita siapa namanya? Hanifah. Hanifah. Kak Tiko, ya. Oke, baik kakak-kakak pembina, ya. Kita apa sih yang dimaksud dengan PDK dan MK, ya? Yuk, mari kita lihat dulu video tayangan berikut. Bagaimana Anda menghadapi para peserta didik? Inilah sasaran atau peserta didik kalian, ya. Seorang pembina juga bisa ngasih contoh tuh. Ya, bagaimana dunia siaga? Anda juga harus bisa memahami. Anda bisa saja memberikan tantangan, tetapi juga harus diperhatikan kaitannya dengan keamanannya. Ya, tidak boleh kaitannya dengan manajemen resikonya. Ini ya kalau yang orang dewasa gitu ya, kalau dikasihnya duri itu orang dewasa itu. Tapi kalau anak-anak ya tidak bisa. Ini contohnya seperti ini, jadi pakai tali. Ini cukup aman. Kemudian juga pada saat kegiatan peserta didik siaga itu juga perlu pendampingan. Ini diantaranya kalian juga harus mencermati sebagai seorang pembina. Bagaimana memanfaatkan kondisi yang ada, dan seringkali si siaga ini memang itu sifatnya anak-anak, dia suka bermain senda gurau. Nah itu yang ciri khasnya anak-anak. Nah hal-hal seperti inilah yang Anda sebagai pembina siaga itu yang harus bisa memberikan perhatian kepada para peserta didik. Itu seperti itu. Ya. Cukup, kita akan kembali lagi ke materi yang ada. Oke. Nah, seperti yang disampaikan yang sebelumnya, materi dari Kak Agus Krepo tadi, bahwa PDK-MK ini, ya PDK-MK ini, PDK itu prinsip dasar kepramukaan atau PDK, dan metode kepramukaan ini yang akan memberikan warna, memberikan kaitannya bentuk dari pelaksanaan SKU, SKK, dan SPG. Ya, jadi bentuk kegiatannya ini tergambarkan dari di SKU, SKK maupun SPG. Nah, ini tadi sudah ya pola-polanya benar yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi dari dua barung ya, karena yang barung yang satu tadi terus membisu ya, belum bisa menyampaikan dengan baik. Nah, PDK itu ada 4 poin utama, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadi, dan taat pada kode kehormatan pramuka. Nah, inilah yang harus mewarnai atau menjadi dasar pada saat kegiatan peserta didik itu. Untuk kegiatan siaga, di mana peran dari pembina ini sangat dominan sekali, karena pembina itu harus bisa
membuat program yang sesuai, membuat kegiatan yang sesuai. Nah, kegiatan yang sesuai bagaimana implementasinya, nanti kakak-kakak akan mempelajari di materi bagaimana menyusun program peserta didik. Tetapi pada saat menyusun program itu, yang pertama diantaranya ya, jadi harus di sana termasuk atau ada kegiatan tersebut. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh teman kalian, misalnya ini tadi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk mengawali satu kegiatan ya tetap harus diawali dengan doa. Nah, harapannya tadi pagi juga sudah dan nanti sore juga ditutup juga dengan doa. Itu bagian dari keimanan. Tanpa memandang background atau latar belakang agama peserta didik. Nah, kita harus bisa menyesuaikan untuk secara umum bagaimana, itu seperti itu. Kemudian juga peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Ini juga harus mewarnai kegiatan dari peserta didik tersebut. Bagaimana kita peduli kepada bangsa dan tanah air, yang sangat sederhana saja, misalnya untuk siaga. Bagaimana mereka harus menjaga kebersihan, kaitannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian juga tidak boleh misalnya membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar, itu dalam rangka peduli ya dengan sesama hidup. Kemudian yang sederhana diantaranya bisa juga dengan tumbuhan di sekitar kita, tidak boleh dirusak sembarangan, itu seperti itu. Kemudian juga pada diri pribadi, bagaimana peserta didik itu juga harus tampil dengan yang layak, ya, dengan baju yang bersih, diantaranya kita bisa mencontohkan seperti itu dari diri kita dulu, kemudian peserta didik juga nanti bisa melakukan. Kemudian juga taat kepada kode kehormatan. Kode kehormatan ini disesuaikan dengan peserta didik, ya. Orang dewasa dengan peserta didik dalam hal ini siaga ini berbeda. Kode kehormatannya apa kalau untuk yang peserta didik? Yaitu kaitannya dengan Dwi Satya dan Yudharma, itu seperti itu. Kemudian metode kepramukaan. Metode kepramukaan di sini ada 8 metode. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan pramuka siaga ini harus diperhatikan kaitannya dengan metode yang di metode kepramukaan, ya, yaitu tadi pengamalan kode kehormatan, ya. Contohnya pengamalan dari kode kehormatan harus patuh pada ayah dan bundanya. Ini juga harus ditanamkan. Bagaimana seorang siaga itu tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua. Kemudian juga belajar sambil melakukan, learning by doing. Ya, diantaranya tadi juga meskipun kakak-kakak sebagai orang dewasa, tetapi juga sudah diberi kisi-kisi, rambu-rambu. Ini akan dipelajari apa. Kemudian tadi kita kasih sesi untuk diskusi. Ayo coba melakukan. Nah, meskipun di situ ada kendala. Nah, ini harusnya juga terbiasa dengan cepat sebagai orang dewasa, itu juga harus dengan penyesuaian, karena tujuan Anda itu adalah sama. Ini harus penyelesaiannya dengan cepat. Jadi harapannya adalah kita belajar menyampaikan pendapat, ya dikasih sesi diskusi, ya silakan diskusi. Kemudian kegiatan berkelompok. Nah, tadi untuk anak-anak ini sangat membantu sekali. Bagaimana peer group itu akan berpengaruh pada perkembangan mereka. Sehingga kenapa kok untuk siaga ini juga, bahkan bukan siaga, untuk orang dewasa pun juga diarahkan untuk kegiatan berkelompok. Ya contohnya tadi, ya. Kemudian kerjasama. Nah, harapannya ini juga ada kerjasama, ya, berkompetisi. Nah, ini juga untuk peserta didik khususnya siaga sangat dibutuhkan ajang untuk kompetisi dan harus ditanamkan. Bukan berarti yang paling baik itu yang juara, yang pemenang itu juga tidak pasti, tidak harus. Jadi harus ditanamkan kepada peserta didik adalah berproses dengan baik. Kalau masalah menang dan kalah itu ya di setiap kehidupan itu pasti ada, dan itu harus diberikan pemahaman. Kemudian kegiatan yang ada ini juga harus menarik dan menantang. Ya, disinilah salah satu tugas pembina, bagaimana membuat kegiatan itu menjadi menarik,
ya, kemudian juga menantang. Dan kakak-kakak tadi lihat diantaranya di tayangan video, banyak kegiatan yang menarik yang sebenarnya sederhana. Contoh seperti tadi, kegiatannya merangkak. Merangkak itu kan setiap anak-anak juga bisa. Tetapi sekarang dikasih tantangan, yaitu apa? Merangkaknya di lorong. Meskipun lorongnya bisa kelihatan, ada batasannya tadi, tingginya pakai kayu setengah meter, ada tali di video tadi ya. Kemudian kasih untuk menantang, kasih waktu, itu seperti itu. Dan untuk kegiatan peserta didik, diantaranya siaga ini juga perlu di kegiatan di alam terbuka, ya. Jadi seperti kegiatan kita pun ini ya, ini juga diharapkan juga di kegiatan di alam terbuka. Sesi ini mungkin pertemuan kita daring, tetapi semoga suatu tidak terlalu lama lagi dari PGSD akan mengagendakan supaya kita bisa ketemu. Tadi ya, yang saya aja masih penasaran ini yang dari Aceh ini belum merespon, itu contohnya seperti itu. Semoga bisa ketemu, bisa kita kegiatan bersama. Kemudian untuk kegiatan pramuka, ciri khasnya ini, ya ciri khasnya kegiatan pramuka, ada kehadiran orang dewasa, ya. Jadi itu ciri khasnya. Bukan berarti kegiatan pramuka itu bukan tidak mandiri. Orang dewasa ini yang tugasnya adalah bisa memantau, kemudian juga bisa memberikan bimbingan. Harapannya adalah seperti itu, ya. Sehingga kembali lagi tadi dengan kegiatan yang bentuknya dengan PDKMK inilah, sehingga kenapa kok pelaksanaan SKU SKK ini juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut, ya. Kegiatannya itu dia akan polanya itu sama kurikulumnya ini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Agus, tujuan gerakan pramuka itu ada kaitannya dengan 3K, yaitu pembentukan karakter, kemudian juga pembentukan keterampilan atau skill atau kecakapan hidup, dan yang satu adalah kebangsaan atau kaitannya dengan jiwa nasionalisme. Ini supaya tercapai kegiatan ini. Dan hal-hal seperti itu juga harus direncanakan dengan baik. Nah, nanti di sesi yang lain kakak-kakak akan belajar bagaimana menyusun program yang baik. Itu seperti itu. Kenapa tidak muncul? Oke. Nah, untuk apa prinsip dasar kepramukaan ini? Nah, fungsi dari prinsip dasar kepramukaan ini adalah sebagai norma hidup. Artinya kalau menjadi norma hidup, ini menjadi acuan, ya, acuan pada saat mau melakukan satu kegiatan. Kemudian juga sebagai landasan kode etik, menjadi batasan. Jadi bukan berarti tidak terkontrol, tetapi harus terkontrol. Kemudian menjadi pedoman dan arah pembinaan kaum muda, atau dalam hal ini adalah peserta didik, ya. Dan tadi kalau di materi sebelumnya, kakak juga tahu bahwa kegiatan pramuka yang dulu disebut kepanduan ini adalah menyasarnya adalah generasi muda, kaum muda yang akan menjadi tonggak untuk kehidupan bernegara kelak. Kemudian prinsip dasar kepramukaan ini juga menjadi landasan gerak dalam berkegiatan pramuka untuk mencapai sasaran tujuan tadi, yaitu yang tujuan gerakan pramuka ada 3K tadi. Jadi kenapa kok prinsip dasar ini sangat diperlukan. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, di antaranya kakak-kakak tadi sudah bisa menunjukkan, ya. Jadi ada implementasi. Bagaimana kalau misalnya tadi contohnya untuk beriman, ya, beriman dalam kegiatan harus berdoa. Bentuknya gimana implementasinya? Implementasinya yaitu harus ada jadwal pada jam-jam tertentu, waktunya harus berdoa, ibadah ya juga harus disesuaikan. Itu seperti itu. Baik, kakak-kakak, silakan kalau ada pertanyaan. Barung merah? Ada dari barung merah? Barung kuning? Ada dari barung kuning? Barung hijau? Kenapa diam semua?
Usul Baru Kak. gitu. Silakan. Kalau silahkan bertanya mungkin tidak ada yang ditanyakan, tetapi ingat satu kata boleh atau dua kata atau tiga kata yang masih terngiang-ngiang dari yang dijelaskan oleh Kak Sulur. Oke, terima kasih Kak Ambar. Yuk, sekarang berarti Kak Sulur yang akan balik. Ini kalau disuruh bertanya pada malu-malu, berarti saya yang akan memanggil. Ya. Putri Alicia Salsabila G2. Ayo yang mau dapat reward dari Kak Sulur, silakan. Putri Alicia. Iya, Kak. Apa yang kamu ingat dari PDK MK tadi? Implementasinya. Bentar. Implementasinya. Terus apa lagi? Jadi yang PDK yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya itu bisa berdoa sesuai dengan jadwal. Maksudnya waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua itu ada peduli terhadap lingkungan atau tanah air, bangsa dan juga negara. Mungkin maaf kalau salah. Itu implementasinya bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga itu peduli terhadap diri sendiri, itu bisa menjaga kebersihan pakaian atau kebersihan kesehatan dan pola makan. Kemudian yang terakhir itu ada taat kepada kode pramuka. Implementasinya itu bisa menerapkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Kak Nurpati, G13, Nurpati, Barum Kuning. Iya, Kak. Oke. Kalau kaitannya dengan implementasi dari kakak yang milih kalau gitu, dari peduli terhadap diri pribadi. Kira-kira tuh gimana tuh? Peduli terhadap diri pribadi, misalkan mengerti tentang kemampuan dirinya sendiri, Kak. Misal kalau merasa nggak enak badan atau apa, itu bisa langsung lapor kepada pembina yang lain atau gimana itu. Oke, baik. Yang belum kedengeran suaranya siapa lagi ya tadi ya? Putri Norma. Nah, Putri Norma. Magelang. Putri. Putri. Astu unmute. Oke. Iya, Kak. Masih peduli terhadap diri pribadi. Kalau di ini siaga, sekarang justru ke Anda, calon pembina. Peduli terhadap diri pribadi itu implementasinya apa? Contoh kegiatannya, kegiatan KMD ini. Gampang toh? Susah ya pertanyaannya ya? Putri. Iya, Kak. Susah pertanyaan. Gini deh, contohnya gini, maksudnya gini loh. Coba dijawab jujur deh sama Kak Putri. Kak Putri ikut KMD terpaksa nggak? Tidak. Yakin nggak terpaksa? Iya, Tuh Kak. diketawain sama Kak Adifa tuh. Langsung kayak gitu tuh. Nah. Kan kalau nggak ikut KMD nggak bisa nyusun skripsi, ya Kak Adifa? Tuh, bener nggak?
Jangan di-mute, lagi diajak diskusi juga di-mute kamu. Kak. Bisa skripsi. Ya kan? Pedulimu bagaimana pedulimu? Sama Kak Sulur mah boleh jujur kok, bener. Kamu bilang, Kak saya terpaksa banget loh Kak, bener loh Kak. Nggak enak ikut KMD itu, bayangin 3 hari ngototin layar monitor, sama pendamping dicerewetin lagi kalau off cam, tuh misalnya kan kayak gitu. Itu boleh, kalian bilang kayak itu tuh boleh. Nggak usah takut, wah nanti kan kaitannya dengan kelulusan. Misalnya seperti itu. Nah, coba kalian, Put, pedulimu bagaimana? Saya harus mengusahakan ikut KMD ini agar mendapat nilai. Alhamdulillah mulai jujur. Suka saya. Lanjut. Udah, Kak. Oh, biar dapat nilai itu. Nah, gitu loh. Yuk, sekarang coba semuanya yang dengerin, yang ikut KMD karena ingin mendapat nilai. Raise hand. Ayo, Putri jujur nggak? Raise hand, yang ikut KMD mau dapat nilai. Berarti nggak pada mau dapat nilai nih? Ya berarti nggak usah dinilai loh ya, berarti nggak ada yang lulus loh ini. Wah, nggak tanggung jawab pikir. Put, piye Put, baru dibalik kayak gini. Mau dapat nilai nggak Putri? Putri Norma. Oh, tak unmute kamu itu. Ayo, oh. Buka kameramu. Nah, begitu. Nah, kamu nggak mau dapat nilai Putri? Ya. Mau nggak? Iya. Nggak mau? Mau dapat nilai? Ya, apa nggak raise hand? Yang ikut KMD karena mau dapat nilai, silahkan raise hand. Wah, berarti pada nggak mau lulus ini. Nah, gitu loh, Noviana, Renanda, wah langsung jujur. Kak Amber juga mau dapat nilai. Ah, enggak, Kak Amber dapat nilai apaan? Mes pelat. Putri Satya, ayo bareng hijau, Putri Alicia. Kasih contoh itu tadi, kasih contoh. Oh, ngasih contoh. Oke. Dan kelupaan. Oh, kelupaan. Kak Sulur nggak kasih resen. Nggak baik kok. Tuh kayak gitu kok. Tuh. Ya. Kak Nurul Lazima. Tuh. Kak siapa lagi nih? Tuh. Dari satu kelas. Dari KMD. Bagus. Yang lain nggak pengen dapat nilai berarti nggak lulus. Ditulis ya Kak Karisma. Wah ini yang 6 nggak mau lulus nih. Iya, awalnya kalian tuh boleh seperti itu tuh boleh karena memang mungkin kemarin karena terpaksa. Tetapi cobalah kalian melihat ya, melihat. Kalau misalnya tadi Kak Sulur meskipun sekilas sudah menyampaikan kepada kalian, profesi Kak Sulur sekarang ini sebagai seorang terapis gigi dan mulut, ya, dosen di Poltekkes. Apa sih kaitannya mau ikut-ikut kegiatan kalian ini? Misalnya seperti itu. Tapi karena Kak Sulur peduli, ya peduli. Kemudian juga berusaha kaitannya dengan materi tadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan yang PDK, bagaimana peduli terhadap bangsa dan tanah air. Ya, apa yang Kak Sulur rasakan harus saya tularkan kepada kalian. Mungkin saat ini kalian terpaksa berharap ikut kegiatan KMD ini untuk mendapatkan nilai. Iya, nggak apa-apa. Tetapi saya yakin, seperti yang tadi malam saya sampaikan, kita ketemu bukan karena tidak sengaja, tetapi ada kesengajaan. Ada tangan Tuhan di sana yang mempertemukan kita. Ya, ada tanggung jawab yang harus saya berikan kepada Anda sebagai
calon pembina pramuka supaya Anda paham. Jadi nggak ikut-ikutan tapi bertanggung jawab. Minimal tanggung jawab dari siapa misalnya. Nih, Rini. Oh iya, kecuali Rini, lainnya boleh hand. Kecuali Rini Purbalingga, G45. Lainnya boleh lower hand. Rini, kamu di mana Rini Purbalingga? Silakan unmute. Rini. Halo Pak. Kak. Iya, tadi ada yang manggil Kak Agus Krepo, Bapak. Ini kita pramuka loh. Pramuka tuh adanya kakak sama adik. Ya. Rini, ikut kegiatan KMD bayar apa enggak? Bayar, Kak. Bayar. Itu pakai uang pribadimu atau uang dari ayah sama bundamu? Uang dari orang tua. Uang dari orang tua. Cobalah sekarang Rini dan kakak-kakak yang lain coba tanggung jawab. Uang dari orang tua itu bukan sekedar untuk membayar, tetapi dengan dibayarkan oleh orang tua itu kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Khususnya 3 hari plus beberapa hari ke depan yang akan datang, kita akan mendapatkan pengalaman. Ini bekal buat kalian. Ya. Tanggung jawab, bentuknya tanggung jawab apa? Ya kegiatan itu juga harus semaksimal mungkin. Kalau kalian tidak peduli dengan uang yang dari orang tua, suatu saat, pada saat kalian dewasa nanti, kalian akan digitukan oleh anak kalian sendiri, anak-anak kalian sendiri. Ya, minta uang, tapi terus dibayarkan nggak tanggung jawab. Ya jangan sampai seperti itu. Ya, termasuk dengan peserta didik. Apalagi kalian adalah calon guru. Guru peserta didik yang SD, di mana tadi kalian sudah lihat mana SD itu seperti itu kalau kegiatan, ya. Bahkan pun mengajak anak-anak itu kalian itu bisa belajar dari sisi metode, ya. Jangan lihat Kak Sulurnya modelnya, wah Kak Sulur itu kumisan kayak gitu. Saya juga kalau misalnya satu saat dibutuhkan sebagai profesi seorang perawat gigi, terapis gigi, saya menghadapi peserta didik yang anak SD, bahkan TK. Saya harus penyuluhan. Ya saya tidak bisa, harus serius kayak gitu. Ya saya harus tetap bermain dengan mereka. Nah, hal-hal seperti inilah kalian bisa belajar di pramuka. Karena apa? Kalian tidak terasa bahwa lagi belajar. Learning by doing. Contoh seperti tadi, learning by doing-nya apa? Ya, diajak tangannya, diputar-putar, itu seperti itu. Itu sebenarnya diajak, ayo kita Kak Sulur nggak perlu marah-marahin ke kalian, meskipun ada yang nggak peduli, ya, ada yang tidak ikutan. Saya juga tahu, pendamping kelas juga mencatat. Nah, tetapi di situ ternyata caranya supaya apa? Kalian tetap bisa fokus lagi, ya. Kemudian Novina, wah Novina belum lower hand. Hari ini boleh lower hand, Kak Novina belum lower hand. Novina Fitri Astuti, kenapa belum lower hand? Nah ketahuan toh, nggak ada toh. Langsung menghilang. Wah, lagi posisinya rebahan ini. Ya, baik kakak-kakakku sekalian, ya. Saya kembali lagi ke share screen tadi, ya. Bagaimana setiap bagian ini nanti tolong bisa menjadi gambaran ya, sama bagiannya atau pola gambarannya yang, nah ini boleh di screenshot dari fundamental gerakan pramuka. Ya, ini semua sama yang Kak Agus berikan dengan Kak Sulur itu polanya sama, hanya cara menggambarnya aja yang berbeda-beda. Nah, tadi Kak Agus sudah menjelaskan secara umum, saya jelaskan di PDKMK. Besok kalian juga akan belajar kaitannya tentang SKU, SKK dari Kak Amber. Beliau apalagi itu memang kitanya beda ya. Kalau Kak Sulur warnanya coklat karena memang mahirnya di Pandega, kalau Kak Amber itu hijau sesuai dengan bidangnya. Nah, ini akan sangat pas sekali besok kalian akan ketemu dengan Kak Amber. Termasuk bagaimana pembina
siaga itu juga akan pelatih yang lain nanti akan menyampaikan. Ya, baik. Oke. Kakak-kakak sekalian, kakak-kakak silahkan nanti saya akan memberi kesempatan. Kalau tadi misalnya masih Kak ketemunya kurang, nah silahkan boleh nanti kakak-kakak lihat di menu sudah saya share materi ini ataupun yang bahan diskusinya. Kemudian materi yang tadi ya silahkan kakak-kakak lengkapi, boleh diskusi dengan barungnya. Kemudian kalau sudah tolong dikirim ulang ya, LKP-nya pakai yang LKP segmen 3 tetapi dikirimnya di aplikasi. Di sini ya Kak, yang aplikasi ini. Tapi tolong diperbaiki bentuknya bagaimana. Kakak ada waktu sampai nanti malam jam 23.59 ya. Itu silahkan nanti dilengkapi ya sebagai bentuk pemahaman kakak bahwa kakak sudah mendapatkan materi ini dan bisa menjabarkan atau bisa memberikan gambaran kalau untuk penerapan di lapangan itu bagaimana. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 6 menit. Belum ada? Yo, satu pertanyaan ini, satu orang aja. Saya akan kasih clue ya. Tadi dari sini. Nah. Dah, saya yang nayangin. Saya akan menunjuk. Saya balik dulu, saya nggak nunjuk. Akan dapat dari Kak Sulut. Rewardnya apa? Ya tentunya nilai. Bagaimana kaitannya PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dikaitkan dengan kaitannya SKU, SKK dan SPG atau syarat pramuka Garuda. Silakan, siapa yang mau jawab? Kecuali peserta didik ya, jadi peserta kursus, Kak Ambar nggak boleh jawab, Kak Vika nggak boleh jawab, Kak Darmanto nggak boleh jawab. Ayo silakan. Tadi kan Kak Agus sudah menjelaskan ini. Nah, sekarang kalian gambarannya utuh. Kaitannya PDKMK dengan SKU, SKK, SPG. Tidak ada yang mau reward? Tidak ada yang mau reward? Oke deh, kalau tidak ada yang mau. Kak Ambar ada tambahan? Kak Ambar. Kak Ambar. Akan keluarkan jamku. Putus-putus suaranya Kak Ambar. Suaranya hilang ya Kak Ambar ya, Kak Nifa ya? Ada yang mau menjawab? Dikasih reward pada nggak mau ini. Oh, tidak ada yang menjawab. Baik, itu sebenarnya bagian dari jawaban untuk mengisi lembar LKP dari segmen 3, Kak. Nah, silahkan dicermati tadi. Itu dilihatnya dari sini. Nanti bentuk jawabannya bagaimana. Itu seperti itu. Baik, kakak-kakak. Oh, Kamber sudah tergabung lagi. Oke, terima kasih. Kamber, monggo ada tambahan? Kakak-kakak boleh membaca materi-materi yang Kak Sulum sampaikan, kemudian kaitannya kalau mau dibicarakan, ditanya-tanyakan lewat WA grup, silahkan. Yuk, semuanya. Kelas G. Kelas G.
Yel-yelnya bagaimana kok lupa? Kelas G. Kami ada. Kami ada. Kami ada. Kembangkan diri. Bergiat menyenangkan. Kelasnya Ageng Serang. Semangat. Semangat mengaji. Sukses bersama. Oke. Yuk, semuanya boleh pakai filter. Yuk, filternya yang heboh. Coba, Kak Sulur mau ngeliat. Kalian kenal filter apa enggak sih? Hah? Iya, boleh. Macam-macam boleh dipakai filternya. Apa, ada malu-malu deh. Ini belum ada yang pakai nih. Saya udah pakai filter loh. Nah, ayo. Coba, silahkan. Dilihat Kak Anifa, pada pakai filter enggak? Nah, saya pakai filter ini, jangan dikira. Yuk, silahkan. Filternya dipakai. Ya. Kelas G. Kami ada siap kembangkan diri. Bergiat menyenangkan. Kelas di Ageng Serang. Semangat mengerti. Sukses bersama. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Tolong beri ikon tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Wah, ini pada belum pakai filter nih, pada malu-malu nih. Baik, kakak-kakak, sekarang sudah jam 14.59 ya. Saya tidak ada pesan dari Kak Agus Krepo dari Pinsus. Nanti setelah saya serahkan kembali kepada pendamping kelas, ya, silahkan kalian bisa ke breakout. Saya udah izin tadi breakout masing-masing kelas, ya, masing-masing barung. Kemudian silahkan kalian bertemu, kalian diskusi, ya. Tadi saya ngasih tugas besok pagi, ya, besok pagi silahkan siapkan yel-yelnya. Nggak usah panjang-panjang, ya, supaya kalian juga mulai bisa cair di setiap barung. Harapannya adalah seperti itu. Maksimal berapa waktunya Kak Anifa? Di breakout room nanti? Oke, 30 menit. Oke, nanti Kak Sulur juga akan masuk ke barung hijau. Mungkin seperti itu yang bisa Kak Sulur sampaikan. Untuk materi dari Kak Sulur silahkan di-download di Google Classroom. Dan jangan lupa nanti malam tugasnya ya boleh dikerjakan bersama di setiap barung, tapi masing-masing upload. Ya, itu seperti itu. Demikian yang bisa Kak Sulur sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini langsung Kak Sulur tutup gitu. Oke, baik. Nanti tinggal pengumuman dari ini ya, dari pendamping kelas. Untuk kegiatan biasanya kalau kita ada luring itu kita akan upacara penutupan, itu seperti itu. Tetapi karena tidak ada, kita menggunakan cara daring. Kalau luring ya kita ada upacara penutupan. Jadi upacara penutupan latihan sama upacara pembukaan latihan. Itu kalau yang luring. Karena tidak ada, kita mungkin bisa ditutup di sini. Baik, kakak-kakakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak di sini. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya Allah, pada sore hari ini kami selesai mengikuti kegiatan kursus mahir dasar bagi mahasiswa PGSD UNES tahun 2002. Terima kasih ya Allah yang telah melimpahkan rahmat-Mu, ilmu-Mu pada kami semua. Semoga apa yang kami pelajari bermanfaat untuk masa depan kami, bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang
kami cintai ini. Ya Allah, padalah kami berharap kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih kakak-kakakku sekalian untuk doanya. Kak Sulur titip salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga kalian semangat untuk kegiatan yang esok hari. Demikian, terima kasih. Dan khusus pada Barung Hijau nanti ketemu sebentar dengan Kak Sulur di pertemuan pendampingan di Setiap Baru. Dan setelah ini silakan kakak-kakak. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pendamping kelas. Silakan Kak Anifa, Kak Karisma. Baik, terima kasih Kak Sulur telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk kakak-kakak peserta KMD 2022, silakan bisa presensi terlebih dahulu yang sudah dibagikan di GCR ya Kak. Ya, di GCR. Kemudian bagi kakak-kakak yang ingin mempersiapkan yel-yel buat besok pagi, nanti dari pendamping akan menyediakan breakout room selama 30 menit. Terima kasih.